Kenalin, gue COVID-19. Gue ajak lo ngeliat cara gue bekerja pada organ tubuh manusia. Di dalam tubuh gue terdapat protein, namanya RNA, yang dilapisi lipid lemak sebagai pelindung. Dan lemak itu bisa hancur dengan beberapa zat yang mengandung alkohol atau pelarut lemak yang ada di sabun, deterjen, maupun shampoo. Gue sebetulnya bukan benda hidup seperti bakteri. Gue virus yang menyerang sistem pernafasan paru-paru. Kekuatan penularan gue begitu cepat. Mau tahu seperti apa? Yuk simak. Gue umumnya dapat menularkan melalui 3 cara. Pertama, percikan atau droplet orang batuk atau bersin terhisap ke orang lain di sekitarnya. Percikan droplet jumlahnya jutaan, bahkan miliaran partikel cairan. Cukup setitik air liur saja, gue udah bisa menularkan. Percikan droplet yang jatuh mengenai benda, misalnya HP, gelas, gagang pintu, sendok, dan lain-lain. Kemudian, secara tak sadar, tangannya menyentuh mulut, hidung, dan mengucek mata. Penularan kedua bisa terjadi melalui kontak langsung, seperti salaman atau berbicara dalam jarak dekat. Penularan ketiga yaitu melalui penyebaran udara dalam bentuk aerosol atau partikel zat seperti debu. Aerosol berasal dari droplet orang batuk maupun bersin, ada 2 macam. Pertama, droplet yang jumlahnya besar, itu berat. Dia akan jatuh maksimal 2 meter. Kedua, dia akan keluar semburan halus sekali. Begitu halusnya, di dalam ruangan AC, dia akan terbawa udara. Beberapa hal yang gue suka. Gue sangat mudah menyerang lansia di atas 60 tahun. Kurang makanan bergizi yang organ-organ tubuhnya melemah. Tidak sekuat waktu muda. Gue juga suka orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Terutama orang dengan penyakit bawaan seperti jantung, paru-paru, diabetes, kanker, liver, dan lain-lain. Selain itu, gue demen banget sama orang yang jarang olahraga dan kurang makanan bergizi. Karena itu akan membuat kekebalan tubuhnya melemah. Wah, itu ada yang lagi batuk, nggak pakai masker lagi. Kita serang yuk. Ayo bro, kebetulan yang itu sepertinya lagi sakit. Dan pola hidupnya tidak sehat. Kondisi yang paling gue nggak suka adalah aduh, orang ini susah kita serang bos. Orangnya suka makan makanan bergizi, olahraga di bawah sinar matahari ultraviolet, cukup istirahat, tidak stres, rajin minum vitamin C dan E.
Bro, udah mau mudik lebaran nih. Yuk, kita tularin orang-orang di kampung. Yuk, kita mudik yuk. Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Namun demikian, jangan lupa protokol pencegahan penularan COVID-19 harus terus kita jalankan secara disiplin. 1, cuci tangan, selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, tingkatkan imunitas, tingkatkan daya tahan tubuh. Pada suatu ketika ada 4 kelompok orang. Sebut saja kelompok A, B, C, dan D. A adalah orang-orang yang kena virus pertama kali. Mereka bisa saja sakit ataupun tidak. Tapi mereka membawa virus di tubuh mereka. A jalan-jalan ke tempat C, berpapasan dengan B di jalan. A dan B tidak saling kenal. Kemudian A bertemu dengan C. C ini bisa satu atau banyak orang, tapi melacaknya masih gampang. Kenapa? Karena saat C sakit, kita bisa langsung cek dia habis ketemu siapa. Dan kita bisa menemukan si A juga loh. Si C bisa langsung dikarantina dan diobservasi. Si A pun juga. Masalahnya, kita nggak bisa nemuin si B. Berapa banyak orang yang papasan dengan A, dan bahkan B juga nggak tahu kalau dia ketularan dari A. Waktu D jalan-jalan, dia mungkin ketemu dengan B. Sekarang D jadi B baru atau B2, yaitu orang-orang yang nggak tahu bahwa dia sempat papasan sama penderita corona. Si D ini mungkin saja kita loh. Iya, kita. Kita bisa jadi adalah orang-orang yang sudah terkena virus corona atau COVID-19. Normalnya masa inkubasi corona itu 2 minggu. Setelah 2 minggu, biasanya baru kita mulai sakit dan menunjukkan gejala-gejala dari virus corona. Karena itu, kita harus menjaga jarak atau di rumah aja dulu, biar kita nggak jadi perantara. Lebih baik kita jadi orang yang berjaga-jaga dan tidak memberikan virus ini ke orang lain, terutama kepada mereka yang rentan. Nah, mari kita stop penyebaran, jaga jarak, usahakan di rumah aja, jaga diri untuk jaga semuanya.